Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini saya akan memberikan contoh soal trigonometri yang bentuknya kuadrat. Nanti akan lebih mudah dengan cara kita misalkan dulu ya. Kita misalkan sebagai P atau sebagai A, lalu kita faktorkan. Seperti apa cara penyelesaiannya? Silahkan disimak. Ini ada 4 contoh yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ya. Sin kuadrat ditambah 2 sin dikurangi 3, cos kuadrat dikurangi 3 cos ditambah 2, dan seterusnya. Bagaimana cara menyelesaikan? Silahkan disimak. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, untuk subscribe dulu, aktifkan lonceng notifikasinya, klik like, bagikan ke teman-teman kalian, dan berikan kritik, saran, masukan di kolom komentar. Langsung saja ke contoh 1. Sin kuadrat X ditambah 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0. Tentukan penyelesaiannya. Agar lebih mempermudah perhitungan, kita buat permisalan ya. Misalkan ya, sin X itu sama dengan P. Jadi ini sin kuadrat X nanti menjadi P kuadrat, 2 sin X nanti menjadi 2P, min 3 tetap sama dengan 0. Jadi kita misalkan biar lebih mudah. Lalu kita faktorkan ini. Di sini P, di sini P. Pemfaktorannya jelas 3 dan 1, biar jadi positif 2, minnya di 1. Kita cek, 3 dikurangi 1 itu 2, 3 dikali min 1 itu min 3. Oke, udah sesuai. Nanti harga nolnya P plus 3 sama dengan 0, P sama dengan negatif 3, atau P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Kita kembalikan lagi P-nya ke permisalan tadi, yaitu sin X sama dengan negatif 3. Yang ini sin X sama dengan 1. Sekarang permasalahannya, adakah nilai sin yang nilainya negatif 3? Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kamu harus ingat bahwa sin itu ya, nilainya akan berada pada rentang negatif 1 dan 1. Sin ya, cos juga. Cos X itu pada rentang 1 dan min 1. Jadi kalau ada negatif 3 jelas tidak akan ada X yang memenuhi. Ini diingat-ingat bahwa rentang X, rentang sin adalah antara 0 sampai antara min 1 sampai 1. Baik. Berarti yang bisa dikerjakan adalah yang bagian sin X sama dengan 1. Ini sudah seperti soal sebelumnya. Sin X sama dengan sin berapa yang nilainya 1? Kamu sudah hafal harusnya ya. Sin yang nilainya 1 adalah sin 90 derajat. Ini coba dilihat. Sin yang nilainya 1, ini 1 adalah 90 derajat. Saya ganti menjadi sin 90 derajat. Saat kita mencoret sin, nanti kita dapat 2, yaitu X sama dengan alfa plus K 360, atau X sama dengan 180 min alfa plus K 360. Kemudian saat K-nya 0, nanti X-nya 90. Saat K-nya 1, nanti X-nya 360 ditambah 90, yaitu 450 ya, 450 derajat. Apakah 450 derajat itu memenuhi? Jelas tidak. Sekarang yang kanan kita hitung dulu. 180 dikurangi 90 adalah 90 plus K 360. Saat K-nya 0, X-nya 90. Saat K-nya 1, X-nya 450. Ini kanan kiri penyelesaiannya sama ini. Sehingga hanya ada satu penyelesaian, yaitu 90 derajat. Baik, contoh kedua. Cos kuadrat 2X dikurangi 3 cos 2X plus 2 sama dengan 0. Tentu saja kita harus memisalkan dulu biar lebih mudah. Misal yang kita misalkan adalah cos 2X. Karena ini yang kebar adalah cos 2X, ini cos 2X. Cuma ini ada kuadratnya ya. Jadi yang kita misalkan adalah cos 2X sama dengan P. Ini berarti menjadi P kuadrat min 3P ya, plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan nih. P
P 2 1 biar jadi min 3, minnya di semuanya. Kita cek min 2 min 1 itu min 3, min 2 kali min 1 itu positif 2. Oke, sudah pas. Berarti P sama dengan 2 atau P sama dengan 1. Kita kembalikan cos 2x. Cos 2x sama dengan 2 ini tidak memenuhi karena cos 2x itu rentangnya antara cos x, cos 2x itu rentangnya antara 1 sampai min 1 ya. Yang ini cos 2x sama dengan 1. Berarti yang kita kerjakan yang kanan, cos 2x sama dengan 1. Cos berapakah yang nilainya 1? Cos yang nilainya 1 adalah cos 0 ya. Cos yang nilainya 1 adalah cos 0. Maka kalau kita mencoret cos, kita punya dua penyelesaian yaitu alfa dan min alfa ya. Saya hapus dulu. Harusnya 2x sama dengan alfa plus K360, atau 2x sama dengan min alfa, berarti min 0 plus K360. Ini jelas idem atau sama dengan sebelah kirinya ya, karena 0 sama min 0. Kita kerjakan salah satu saja. 0 dibagi 2 itu 0, 180 ya, 360 dibagi 2. Kita ganti K-nya dari 0, berarti X-nya jadinya 0. Saat K-nya 1, X-nya menjadi 180. Dan saat K-nya 2, X-nya menjadi 360. Oke, 0, 180 dan 360 semuanya masuk. Ini 0 ada tanda sama dengannya, 360 juga ada tanda sama dengannya. Yang ini kalau dihitung pun jawabannya akan sama dengan yang kiri, maka kita tulis saja langsung penyelesaiannya adalah 0, 180 dan 360 derajat. Saya lanjutkan contoh ketiga. 3 tan kuadrat X min 1 sama dengan 0. Baik, kita misalkan dulu ya. Misal tan X, ini kan 3 tan kuadrat X, tan X aja yang kita misalkan. Misal tan X adalah P. Maka ini menjadi 3P kuadrat ya, 3P kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini kalau kita pindah, jadinya 3P kuadrat sama dengan 1, P kuadrat sama dengan 1/3, maka P adalah plus minus akar 1/3. Atau bisa saya katakan P sama dengan plus minus 1 per akar 3. Atau boleh saya katakan plus minus 1/3 akar 3. Baik, kita langsung ambil dua persamaan. Yang pertama, P sama dengan negatif 1/3 akar 3. P-nya apa tadi? P-nya adalah tan X sama dengan negatif 1/3 akar 3. Kita cari tan berapa yang nilainya negatif 1/3 akar 3. Oke, tan yang nilainya negatif 1/3 akar 3 ada di sini, ternyata 150 derajat ya, atau 5/6pi. 5/6pi. Saya ganti 5/6pi tan 5/6pi, sehingga kalau dikerjakan X sama dengan 5/6pi, masih ingat tambahannya ya, plus KP. Saat K-nya 0, nanti X-nya menjadi berapa ini? 5/6pi saja ditambah 0. Saat K-nya 1, X-nya menjadi 5/6 ditambah 6/6 alias 11/6pi. Dan ini tidak memenuhi karena permintaan soal hanya sampai pi. Berarti selesai untuk yang ini. Tadi kita punya dua nilai untuk P, yaitu 1/3 akar 3 dan minus 1/3 akar 3. Yang negatif 1/3 akar 3 sudah. Sekarang kita ganti dengan P yang satunya, yaitu 1/3 akar 3. P-nya tadi apa? Tan X sama dengan 1/3 akar 3. Tan berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Oke. Tan yang nilainya 1/3 akar 3 ini ya, atau 1/akar 3 adalah tan 30 atau pi per 6. Fokus pada ini, tan 1/akar 3 atau 1/3 akar 3 sama adalah pi per 6. Berarti saya ganti dengan tan pi per 6. Kalau tannya kita coret, maka X-nya adalah pi per 6 ditambah
Kpi. Oke, bagaimana kalau K-nya 0? K-nya 0 nanti X-nya menjadi Pi per 6. Bagaimana kalau K-nya 1? K-nya 1, X-nya menjadi Pi per 6 ditambah 1 Pi atau 6 per 6, jadinya 7 per 6 Pi. Ini tidak memenuhi karena sudah melebihi Pi ya, ini kan 1/6 Pi. Sehingga penyelesaiannya ada dua, yaitu dari yang kecil adalah Pi per 6, dan kita punya 5 per 6 Pi. Ini penyelesaiannya. Oh ya, sekedar pengingat-ingat, kalau kamu punya X kuadrat ya, misalnya sama dengan 9, diingat-ingat X-nya nanti plus minus akar 9 atau plus minus 3. Ini diingat-ingat. Ini contohnya ya, jadi kalau ada kuadrat sama dengan 9 kok dijadikan X, nanti munculnya adalah plus minus. Kenapa? Karena bilangan yang dikuadratkan jadinya 9 itu bukan cuma 3. Karena negatif 3 dikuadratkan juga 9. Jadi jawabannya ada 3, ada negatif 3. Itu diingat-ingat. Karena apa? Kalau kamu hanya menjawab yang positif saja, misalnya tadi ini ya, P kuadrat sepertiga, P sama dengan akar sepertiga, atau seperakar 3 positif, maka kamu hanya mendapatkan satu jawaban yang ini. Yang ini hilang, ya, yang minus hilang. Oke, itu tolong diingat-ingat. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Baik, contoh berikutnya 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0. Kita misalkan dulu sin X ya. Jadi misal sin X sama dengan P. Ini menjadi 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti 2P dan P jelas 1 dan 1 biar pas, biar jadinya min P, minnya di sini ya. Kita cek 2P kali P 2P kuadrat, 2P dikali min 1 itu min 2P, min 2P ditambah 1P itu min P. Sesuai, 1 kali min 1 itu min 1. Oke. Kita mendapatkan dua penyelesaian, yaitu 2P plus 1 sama dengan 0, atau P min 1 sama dengan 0. Ini P-nya jadinya min setengah ya, min 1/2. Yang ini P-nya 1. Oke, kita kerjakan. Yang pertama saya ambil untuk P sama dengan negatif setengah. Oh iya, negatif setengah, sinnya tadi P-nya kan sin X, jadi sin X sama dengan negatif setengah. Yang ini sin X sama dengan 1. Karena dua-duanya memenuhi, artinya sin X itu kan batasnya 1 dan min 1 ya. Dan ini memenuhi. Dan ini memenuhi ya, antara min 1 sampai 1 ini, min setengah dan 1. Maka keduanya kita kerjakan. Oke, saya mulai dari yang sin X sama dengan negatif setengah. Sin berapa yang nilainya negatif setengah? Sin berapa? Kita cek. Sin yang nilainya negatif setengah di sini ya. Oke, di sini adalah 210 derajat. Sin yang nilainya negatif setengah adalah 210 derajat. Kalau kita coret, nanti kita peroleh X sama dengan 210 derajat plus K360, atau X sama dengan 180 min alfa, berarti min 210 plus K360. Oke, kita hitung ini kalau K-nya 0, maka X-nya menjadi 210. Kalau K-nya 1, ini udah melebihi ya, 210 tambah 360 itu 570. Ini jelas tidak memenuhi. Oke, untuk yang kanan X sama dengan ini kalau dikurangi masih min 30 plus K360. Saat K-nya 0 nanti X-nya minus 30, tidak memenuhi. Saat K-nya 1 nanti X-nya 360 dikurangi 30 yaitu 330 derajat. Oke, kita punya dua nilai untuk yang langkah pertama. Kita punya ini nilai X dan ini ya. Kita masih punya satu persamaan lagi, yaitu sin X. Yang ini ya, sin X sama dengan 1.
sin X sama dengan 1. Kita semua tahu sin yang nilainya 1 itu hanya 90 derajat ya. Berarti sin X sama dengan sin 90 derajat. Kalau kita coret X sama dengan 90 plus K360, atau untuk sin itu adalah alfa dan 180 min alfa ya, min 90 plus K360. Ini masih tetap 180 dikurangi 90 ternyata juga 90 plus K360. Nah kebetulan ini sama ya, jadi kita kerjakan salah satu aja. Saat K-nya 0, X-nya 90. Saat K-nya 1 ya, X-nya menjadi 450, dan ini tidak memenuhi untuk X dari 0 sampai 360. Jadi ini penyelesaiannya. Kita dapat satu penyelesaian lagi. Oke, kesimpulannya kita punya 3 penyelesaian, yaitu 90 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Oke, demikianlah contoh-contoh soal untuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat ya. Sampai di sini dulu, silahkan kalian pelajari materi ini ya sampai bisa, karena setelah ini akan ada bentuk lain lagi berupa kuadrat tapi memanfaatkan perubahan sin kuadrat menjadi cos kuadrat dan sebaliknya. Seperti apa? Silakan tunggu video berikutnya ya. Untuk kali ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.